Selamat sore. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari dasar-dasar perlindungan tanaman. Dasar-dasar perlindungan tanaman. Mengapa tanaman harus dilindungi? Supaya terhindar dari gangguan organisme atau mikroorganisme, hama atau penyakit. Harus dilindungi supaya hasilnya tidak merosot. Jadi karena kita tujuannya budidaya tanaman itu kan harus meningkatkan hasil dan menghasilkan hasil yang sebanyak-banyaknya dengan kualitas dan kuantitas yang baik. Jadi makanya kalau tanaman kita lindungi itu supaya tanaman tidak terganggu, kehidupannya sehat dan nanti bisa menghasilkan kualitas maupun kuantitas apabila dipanen. Kemudian yang mengganggu tanaman itu ada dua prinsipnya. Yang pertama itu hama atau serangga yang merugikan atau yang merusak tanaman, di mana dengan gejala hama itu kalau gejalanya kan ada yang daun itu ada yang ada yang mengering, terus ada yang kena gigitan serangga itu jadi ada lubang-lubangnya, terus ya nanti lama-lama kondisinya jadi tanaman tersebut kalau dibiarkan, kalau tidak kita lindungi dari serangan tersebut, hama dan penyakit, itu akan sangat merugikan. Baik nanti merugikan dalam hal kualitas maupun kuantitas. Di sini kita mengenal OPT. OPT itu organisme pengganggu tanaman, di mana dalam hal ini adalah hama atau penyakit, di mana hama itu bisa kita lihat dengan mata telanjang. Tapi kalau penyakit itu mikroorganisme ya, jadi tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, harus kita lihat dengan mikroskop. Bahkan virus dan bakteri itu melihatnya harus menggunakan mikroskop elektron. Jadi kalau hama itu serangga, kalau penyakit itu ada 4 mikroorganisme. Di sini ada jamur, maksudnya jamur yang kecil untuk sebagai pengganggu tanaman itu jamur, bakteri, virus, dan nematoda. Di mana nematoda itu cacing ya, tapi tidak bisa dilihat. Biasanya nematoda itu bersarang di dalam akar bagian tanah tanaman. Kalau kita bisa membedakan seumpama tanaman layu, tanaman itu terserang oleh
hama terserang oleh apa jamur, virus atau bakteri, itu kita perlakukan dengan media biakan, ya. Media biakan di mana kita membuat media PDA. PDA itu potato dextrose agar di mana terdiri dari campuran kentang, agar-agar dan air. Jadi setelah diproses di dalam lab, kita masukkan ke dalam petri dish atau cawan petri. Kemudian setelah dingin itu bisa kita ambil contoh tanah yang ambil contoh semisal tanaman tadi yang layu. Yang layu tadi kita ambil bagian batang atau bagian daun, kita masukkan di dalam cawan petri atau petri di situ. Jadi nanti akan timbul di situ di dalam cawan petri itu akan tumbuh bermacam-macam mikroorganisme, di mana kalau tanaman tersebut diserang oleh jamur itu berupa seperti kapas, jadi kayak serat-serat seperti kapas. Tapi kalau bakteri itu kelihatannya seperti susu kental manis diteteskan itu ya, jadi kental manis itu kalau diserang oleh bakteri. Dimana kalau diserang oleh virus itu susah ya, virus harus dengan mikroskopnya elektron. Kemudian kalau nematoda, di mana biakan tersebut, nematoda itu ngambil contohnya itu di tanah di sekitar akar, di mana tanah di sekitar akar itu ditumbuhkan di media tadi. Kemudian diselidiki dengan mikroskop apa timbul nematoda apa tidak. Jadi bisa kita ketahui yang paling dominan atau yang paling banyak itu tanaman tadi, seumpama tanaman tomat yang layu tadi itu terserang oleh jamur atau virus, kan bisa dilihat dengan biakan tersebut. Kemudian pemberantasan. Kalau kita sudah mengenal apa yang kita lakukan atau kita memutuskan untuk memberantas suatu hama atau penyakit, itu kita lihat pada ambang ekonomi, di mana ambang ekonomi itu tadi sebatas mana tanaman itu menyerang tanaman berapa persen. Biasanya itu 30%. Setelah kerusakan 30% itu kita adakan pemberantasan, kita melakukan tindakan pemberantasan. Kalau sebelum itu ya belum, soalnya kan mengingat biaya juga banyak. Terus apalagi ya mungkin serangannya tidak berkembang. Tapi setelah 30% itu biasanya tambah berkembang gejalanya layu atau ambal layu. Layu itu tidak harus kena oleh mikroorganisme, bisa juga kekurangan air. Kita layu kita siram dengan air, segar lagi berarti kekurangan air. Tapi kalau masih layu dikasih air masih layu lah, itu tandanya tanaman terserang penyakit. Kemudian untuk memberantasnya ya, kalau hama atau itu seumpama dengan pestisida kimia, kita menggunakan namanya insektisida. Tapi kalau penyakit
diserang oleh jamur, itu fungisida. Diserang oleh bakteri, bakterisida. Diserang oleh virus, virusida. Diserang oleh nematoda, nematisida. Itu tadi apabila kita melakukan tindakan pemberantasan, memilih salah satu pestisida yang cocok untuk memberantas. Jadi kalau terserang jamur kok ditanam nggak cocok, harus jamur ya fungisida, oleh serangga ya insektisida. Nah ini OPT ini organisme pengganggu tanaman, di mana konsep timbulnya OPT, jadi konsepnya itu peran manusia, peran tanaman, peran lingkungan, dan peran OPT. Kemudian binatang yang berpotensi menjadi hama, ini binatangnya ini. Ada yang kecil, ada yang besar. Serangga ini kelihatan ya. Yang nggak kelihatan tungau, moluska ini masih kelihatan. Nematoda ini nggak kelihatan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi OPT. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi OPT itu kita harus mengenal segitiga penyakit atau segitiga hama, di mana segitiga kan gini, yang ini tumbuhan, yang atas tumbuhan, ini pengaruhnya lingkungan dan OPT. Jadi kalau serangganya itu peka, lingkungannya lembab atau mendukung, otomatis akan timbul serangan. Kenapa serangga atau kenapa tanaman itu tahan terhadap penyakit? Kenapa? Tahan terhadap serangan hama atau penyakit. Itu karena di dalam tanaman sendiri, itu sudah ada kekebalan. Kekebalan ya, diantaranya tanaman tersebut ada yang membentuk lapisan lilin. Sehingga hama yang akan menyerang itu kan licin toh, reset, tak bisa. Di samping itu di alam itu ada musuh alami. Jadi janganlah kita menggunakan pestisida terus-menerus dengan merek yang sama. Soalnya akan menimbulkan resistensi hama, itu maksudnya peledakan hama, karena suatu hama ini disemprot dengan salah satu jenis pestisida aja atau insektisida saja, dia akan membuat kekebalan. Jadi kalau kita melakukan pemberantasan harus dikombinasikan dengan yang lain, dengan pestisida yang lain, apalagi dengan pestisida organik atau pestisida nabati. Pestisida nabati itu kita bisa buat sendiri dari tumbuh-tumbuhan. Jadi dari tumbuh-tumbuhan itu bisa. Selain itu, selain menggunakan pestisida kimia, kita harus memikirkan dampak lingkungan. Soalnya kita menuju kepada pertanian berkelanjutan. Jadi kalau suatu lahan dipupuk dengan pupuk kimia, disemprot dengan
pestisida kimia akan menimbulkan apa? Ya, akan menimbulkan tanah tersebut tidak subur karena di dalam tanah itu sendiri itu juga mengandung mikroorganisme yang bisa menggemburkan atau menyuburkan tanah. Kalau di dalam ini dikasih kimia terus, otomatis kan mati atau berkurang populasinya sehingga akan menurunkan kesuburan dari tanah tersebut. Nah, ini kerusakan pada tanaman. Penyebabnya ada ini ya binatang atau tadi kalau kerusakan pada gangguan kerusakan pada tanaman juga bisa ditimbulkan oleh manusia atau binatang. Manusia yang nggak bertanggung jawab itu kan juga merusak tanaman. Ya ini bukan binatang, ini termasuk ya ini manusia ya bisa. Alam itu lingkungan yang mempengaruhi kehidupan binatang atau serangga tersebut. Jadi keadaan lingkungan yang lembab itu kan otomatis untuk berkembangnya dengan cepat mikroorganisme karena senang di tempat yang lembab. Nah, ini perlindungan tanaman. Tujuannya agar pertumbuhan dan produksi tanaman menjadi normal sesuai dengan kemampuan tanaman. Juga untuk mengurangi gangguan sehingga bisa mempertahankan kualitas maupun kuantitas dari tanaman. Untuk saat ini ada yang bertanya, silakan. Ya, monggo Mas Yudi. Saya Bu. Ya. Bedanya serangan hama dan serangan penyakit pada tanaman itu apa? Beda serangan hama dan serangan pada penyakit pada tanaman. Kalau serangan hama itu jelas kelihatan. Siapa mau ada berkas gigitan atau terutama gigitan ya. Kemudian kalau penyakit itu yang diserang kan nggak kelihatan, organismenya nggak kelihatan. Itu di dalam tanaman, tubuh tanaman sehingga gangguannya daunnya menguning. Terus ada bercak tahu nggak bercak? Titik-titik itu loh, ada bercak hitam atau bercak coklat. Ya itu yang paling bisa dibedakan tanpa harus melihat dengan mikroskop, cuma sepintas saja. Ya, yang lain. Nah, ini dulu sing depan. Saya Alvina Meraputi, saya mau tanya gejala penyakit pada tanaman itu apa saja? Gejalanya banyak, ada yang itu tadi, ada yang karena digerigiti terus, ada yang rusak daunnya. Contohnya itu yang paling itu kobis. Kobis itu kan kalau dimakan ulat itu kan akan keropos gitu ya, tahu ya. Terus habis itu juga hama dan penyakit juga, penyakitnya juga. Penyakitnya contohnya penyakit kerdil pada tanaman pisang. Itu disebabkan oleh virus dan susah
diberantas, bisa diberantas itu. Kalau punya tanaman pisang satu kena penyakit kedir ya harus dibuang dan dibakar. Kalau enggak gitu akan menyebar yang di sekitarnya. Kemudian Mbak Bella. Bu, apa arti dari tujuan ambang ekonomi dalam materi OTP tersebut? Tujuan ambang ekonomi artinya suatu tindakan apabila serangga tersebut serangannya telah melampaui ambang ekonomi. Biasanya dari gejala serangannya yang ditimbulkan itu Sapama tanaman padi yang rusak itu sudah 20% atau 30%. Itu sudah ambang ekonomi, sudah melampaui ambang ekonomi. Jadi kita harus segera melakukan tindakan pemberantasan. Kalau tidak, ya nanti lama-lama habis. Sudah ya yang bertanya. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Dilanjut minggu depan pertemuan yang akan datang. Sekian, terima kasih.